Shalom saudara, saya mau bertanya saudara. Saudara pernah nggak bertanya di dalam hati, mengapa Bapak di surga mau mati buat kita, menebus dosa-dosa kita saudara? Saya berpikir saudara, saya juga bertanya dalam hati saya dan merenungkan di dalam situasi sekarang ini. Dan saya percaya saudara juga mungkin pernah saudara, di mana manusia itu sombong saudara. Apapun dia bisa lakukan. Saya bisa saudara. Jadi manusia itu tidak mau mengaku kelemahannya atau kekurangannya. Itu adalah sifat manusia saudara. Nah, saya akan bacakan di dalam firman Tuhan Ibrani 10 ayat 5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Nah, jadi saudara, Bapa di sorga itu mau mengorbankan Yesus mati untuk kita, menebus dosa kita. Bapa di surga itu menyediakan tubuh buat Yesus supaya Yesus bisa mengalami kematian seperti kita saudara. Jadi musuh terakhir manusia adalah kematian saudara. Jadi saya percaya saudara, Bapa di surga punya rencana untuk kita semua saudara. Dan saya akan bacakan di firman Tuhan di Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut saudara. Jadi yang bisa mengatasi semua di dunia itu adalah Yesus sendiri saudara. Jadi kalau kita sebagai manusia nggak sanggup saudara untuk melawan si iblis itu saudara. Jadi manusia kadang-kadang memang sombong dan tidak mengandalkan Tuhan. Jadi kekuatan mengandalkan sendiri saudara. Kebanyakan saudara. Saya dulu juga pernah mengalami itu saudara. Dan saya akan bacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus ayat 15, 1 Korintus 15 ayat 55 dan 56. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Ditantang saudara. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi manusia banyak sekali, semua manusia di Roma 3 ayat 23, semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah saudara. Maka dari itu Bapa di sorga mau mengorbankan Yesus untuk menjadi mati, untuk menebus dosa-dosa kita saudara. Jadi saya akan bacakan lagi dengan firman Tuhan saudara. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 53 dan 54 saudara. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ia harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangannya. Amin saudara. Jadi yang bisa melawan iblis di dunia itu, yang tidak bisa mati dan binasa, adalah Yesus sendiri saudara. Jadi ingat, waktu Yesus mau mati untuk
saudara dan saya menebus dosa kita selama di dunia ini. Hanya Yesus yang bisa melawan semua yang menguasai di dunia ini adalah iblis. Dan dia mati, dan dia hanya satu-satunya Tuhan Yesus yang bisa mati dan bangkit kembali. Jadi saya percaya saudara, jadi kita tidak usah takut-takut lagi saudara. Jadi nggak usah takut sakit pilek takut, naik pesawat takut, nggak punya duit takut saudara. Semua sudah ditelan oleh kemusnahan, dimenangkan oleh Yesus dari segala maut, segala yang dikuasai oleh iblis saudara. Jadi saya teringat benar saudara, waktu saya ada terjadi bulan Desember, saya divonis dengan dokter bahwa saya punya tumor ganas di ginjal sebelah kanan. Dan tanggal 16 bulan 1 saya mengalami operasi di Penang saudara. Waktu itu saya sangat takut saudara. Menuju kematian adalah musuh terakhir manusia, adalah kematian saudara. Jadi saya takut sekali waktu itu menghadapi kematian saudara. Karena saya seumur saya 57 tahun ini, saya belum pernah mengalami operasi besar saudara. Diambil ginjal saya saudara. Setelah dibiopsi ternyata kanker stadium 4 dan dagingnya adalah 814 gram, dan terjadilah mungkin jumlah dari daging dan ginjal itu 1 kiloan saudara. Dan saya teringat betul waktu itu setelah dioperasi selesai dalam waktu 4 jam saudara, saya bangun lalu teringat betul saya dipanggil-panggil sama suster, ditepok-tepok, didengar suara jauh sekali saudara. Saya pikir saya udah tidak dikasih kesempatan hidup lagi sama Tuhan. Dan saya berdoa, Tuhan kasih saya kesempatan, dan saya ingin berjanji untuk menyenangkan hatimu Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau, saya akan lakukan Tuhan. Dan saya dikasih kesempatan bisa bangun lagi, dan saya merasakan sakit sekali saudara. Waktu jahitannya itu kira-kira 25 cm, dan saya merasakan, dan saya teringat betul bahwa Yesus diadili, dirajam, dipecut di kayu salib. Dan saya melihat benar film The Passion of the Christ itu saudara, dagingnya dipecut itu bisa keluar dan berdarah-darah. Saya teringat betul, dan saya takut sekali saudara. Di dalam firman Tuhan Yesaya 3 ayat 15, makanya saya bilang saya akan berbalik dan bertobat pada Tuhan, dan saya tidak akan melakukan dosa lagi. Dan saya teringat betul, di dalam renungan ini saya ada 4 poin yang akan saya bagikan kepada saudara, dan saya akan bacakan dengan saudara. Nomor 1 adalah di dalam Efesus 1, 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, saudara. Jadi nomor 1 adalah darah Yesus. Kita dapat penebusan dosa saudara. Luar biasa, amin saudara. Jadi semua manusia di Roma 3:23, semua manusia itu berdosa saudara, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan yang kedua, saya akan bacakan buat saudara di firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai dengan 9. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Ya saudara, jadi saya juga berjanji gak akan melakukan lagi. Jadi saya takut saudara, saya pernah ditegur dalam Wahyu 3 ayat 19. Ku kasih, ku tegur, ku ajar. Jadi saya gak mau sampai di poin ketiga, ku ajar, saya selesai hidup saya saudara. Jadi poin yang ketiga,
Saya akan bacakan buat saudara. Di dalam Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi yang ketiga, dari Yesus dapat pengampunan dosa, saudara. Jadi semua di dalam firman Tuhan ini ya dan amin dan hidup, saudara. Percaya saja, melakukan firman Tuhan, itu pasti Tuhan akan menolong kita, saudara. Dan terakhir yang keempat, saudara, saya akan bacakan saudara di Roma 5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi yang poin keempat, darah Yesus bisa menyelamatkan hidup kita, saudara, dari segala dosa maupun maut, dari semua kejahatan, saudara. Jadi sharing firman Tuhan ini dengan singkat, saya percaya saudara-saudara dan kita semua diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.